Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersama-sama pada tahun ini merayakan Natal, suatu momen yang sangat istimewa. Kita merayakan Natal bersama-sama besok di kebaktian pagi dan siangnya jam 9 dan jam 11.30. Saya katakan istimewa karena ini adalah hari di mana sebagai orang percaya kita melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan, rencanakan, baik melalui karyanya yang ada di atas kayu salib. Itu tidak mungkin terjadi kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia melalui kelahirannya. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya merupakan satu rangkaian, satu kesatuan. Nah, saudara sekalian, kita akan memperhatikan hari ini yaitu dari Natal yang ada di sekitar orang-orang Majus, saudara. Nah, saudara, kita memperhatikan di Matius pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita memperhatikan bagian ini, saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, saudara, kita bisa memperhatikan sesuatu yang secara umum, saudara, di mana orang-orang Majus yang boleh datang menyembah Yesus, bayi Yesus pada saat itu. Kita perhatikan di ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, saudara. Di dalam kekristenan itu ada hal yang kita sering saksikan, apalagi di drama-drama Natal, saudara. Biasanya, saudara, kalau kita memperhatikan drama Natal, saudara, itu yaitu orang-orang Majus itu datangnya bersamaan dengan para gembala-gembala, saudara. Nah, saudara memperhatikan, saudara, biasanya ketika dipentaskan ada bayi Yesus, ada Yusuf, ada Maria, saudara. Tak lama kemudian masuk gembala-gembala dan orang-orang Majus, saudara. Dan ini sebetulnya saudara-saudara Alkitab tidak menceritakan demikian, saudara. Yang saya lihat saudara-saudara memperhatikan di bagian teks kita di ayat yang ke-11. Kalau saudara memperhatikan di sana, saudara, masuklah mereka dalam rumah itu melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Itu adalah perbedaan setting waktunya sangat jauh dari para gembala hari itu. Diduga ini sekitar 2 tahun usia Yesus pada hari itu. Di mana kita tahu pada waktu Herodes membunuh bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah, saudara. Nah, saudara, ini adalah seringkali kita perhatikan, saudara, menjadi satu kesalahan yang umum tetapi menjadi satu seolah-olah kebenaran, saudara. Yang kedua, saudara, kita memperhatikan dalam drama-drama Natal itu seringkali kita saksikan orang Majusnya 3, saudara. Ya mungkin karena 3 macam persembahan, emas, kemenyan, dan mur, saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan di Alkitab, saudara, enggak disebutkan jumlahnya, saudara. Dan para penafsir sepakat bahwa kemungkinan besar ini jumlah yang besar, jumlah yang tidak sedikit. Rombongan dari timur ini ada rombongan yang besar, mereka menempuh perjalanan yang jauh, tentunya akan menghadapi banyak rintangan-rintangan, banyak risiko-risiko, banyak hal-hal yang tidak mudah. Mungkin itu kejahatan, perampok-perampok dan sebagainya. Mereka perlu masa, perlu kekuatan bersama. Saudara-saudara, ini yang menjadi satu pengetahuan yang perlu kita pahami lebih dahulu, saudara. Yang pertama, saudara, kita akan melihat, saudara, di sini, saudara. Orang-orang Majus itu di timur melihat sebuah bintang, melihat bintang di langit. Bintang yang sangat spesial, saudara. Saudara, boleh dikatakan mereka cukup jauh, bahkan memakan waktu berbulan-bulan menuju ke tanah Yudea. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan di sini ada bintang yang merupakan tanda seorang raja lahir. Dan saudara-saudara, boleh dikatakan secara langsung mereka mengerti bahwa raja yang akan lahir di dalam logika mereka, saudara, itu adalah raja Yahudi, saudara. Dia pergi ke Yerusalem. Orang-orang Majus ini pergi ke pusat kotanya, saudara. Ke kota Yerusalem di pusatnya, yaitu di mana dia pergi ke tempat yang paling logis sekali, yaitu akan lahir hadirnya
bayi sang raja ini adalah di istana, saudara. Maka Alkitab katakan orang Majus ini pergi ke istana. Dia berjumpa dengan Herodes di saat itu. Saudara-saudara, mereka tiba di istana itu, raja waktu itu namanya Herodes, saudara-saudara, yang memerintah, yang menguasai, saudara-saudara, penguasa Yehuda itu, saudara. Herodes adalah penguasa yang diangkat oleh pemerintahan Romawi. Ia memimpin provinsi Yehuda. Provinsi sebagai pusat kerajaan ataupun Israel, saudara. Kalau di Indonesia adalah di Jakarta, Australia di Canberra. Kalau sudah memperhatikan provinsi Yehuda adalah menjadi pusat kerajaan Israel yang boleh dikatakan sebelumnya pada tahun 47 sebelum Masehi sebagai gubernur provinsi Galilea. Herodes ada seorang gubernur dan dia seorang yang menguasai daerah Nazaret. Tetapi Nazaret itu memang daerahnya kecil, saudara-saudara, secara ekonomi sosial rendah, saudara. Saudara, kalau memperhatikan ke daerah ini ada daerah yang tidak mudah, tidak kaya, saudara-saudara. Sekitar tahun 37 sebelum Masehi dia diangkat sebagai penguasa Raja Yehuda. Kita tahu, saudara-saudara, Herodes adalah pemimpin yang paranoid, saudara. Sejarah menyatakan dia terancam kalau kedudukannya digoncangkan. Kita tahu, kita memahami secara psikologi, saudara, Herodes itu bukan orang Yahudi. Ayahnya seorang bangsa dari Edom, ibunya seorang Arab. Boleh dikatakan dia sebenarnya bukan orang Yahudi dan secara sosiologi tidak mudah untuk memerintah Yehuda. Orang Yahudi sebenarnya sedang menanti-nantikan raja yang dari keturunan Daud. Mesias, Kristus yang artinya diurapi itu. Saudara-saudara, Herodes merasa tidak aman kalau ada seseorang yang mengklaim akan jadi raja. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang Majus ini datang dari jauh. Saudara-saudara, kelahiran seorang raja, saudara, yang sudah dinubuatkan, yang sudah dicatat di dalam Mika pasal 5 ayat 1, yang dikatakan raja orang Yahudi akan lahir di Bethlehem. Saudara, di sana saudara-saudara, Herodes menyuruh orang Majus mengatakan, kalau kamu datang menyembah dia, aku pun akan menyembah dia. Kembalilah kepadaku, beritahukan bayi itu di mana lahirnya. Tetapi bukan datang. Dan saudara melihat kisah ini, saudara. Herodes akan membunuh bayi itu. Bayi Yesus sang juru selamat. Matius pasal kedua ayat yang ke-13 dikatakan Herodes, saudara, di dalam kisah itu sudah membunuh bayi-bayi di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Saudara sekalian, Herodes dan pemimpin agama, di sini ada dicatat, di dalam Alkitab kita dicatat ada pemimpin agama, ada imam-imam yang tahu Alkitab, yang tahu akan nubuat tentang kelahiran Yesus. Tetapi saudara, sungguh ironis, sungguh aneh, saudara. Seorang yang sungguh-sungguh tahu Alkitab, yang mengetahui akan lahir sang raja, tidak menyembah dia. Jadi ada dua macam, baik Herodes maupun orang-orang yang disebut pemimpin agama, yang disebut para imam dan ahli Taurat, saudara, dia tidak menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan orang Majus. Bagaimana pandangan daripada Majus ini, saudara. Bagaimana isi daripada kehidupan yang sungguh-sungguh bersuka cita ketika raja itu datang, saudara. Saudara, kalau tadi saya singgung tentang Herodes, karena ini merupakan satu penggambaran manusia kita ini, saudara. Herodes penggambaran secara umum manusia yang ada di zaman kita hari ini juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kilas balik kepada kehidupan Adam dan Hawa, manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Karena esensi dosa sebenarnya adalah ketika manusia tidak taat kepada Allah. Esensi dosa adalah ketika manusia ingin merajakan dirinya di atas Allah. Tidak merajakan Allah lagi, tidak merajakan Tuhan. Manusia ingin jadi raja dirinya sendiri.
Manusia tidak mau tunduk termasuk kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Sang Pencipta manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu tidak pernah tidak memperhatikan umatnya. Dia tahu saudara dan saya, dan dia mengirimkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya manusia yang menjadikan dirinya sebagai raja, yang telah jatuh di dalam dosa, dia boleh diangkat kembali. Dia boleh dipulihkan, dia boleh diselamatkan saudara. Asalkan dia boleh datang menyembah kepada Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan dan Raja kita. Saudara-saudara, di dalam sejarah saudara 400 tahun lebih gereja tidak pernah merayakan Natal. Orang-orang Yahudi tidak pernah merayakan Natal, tidak pernah merayakan ulang tahun. Orang Yahudi kuno dalam Alkitab hanya 2 orang yang merayakan ulang tahun. Yang pertama Raja Firaun, yang kedua Raja Herodes. Dalam kebudayaan Yahudi mereka tidak merayakan ulang tahun. Mungkin orang Yahudi modern saat ini sudah merayakan ulang tahun. Mereka biasa memperingati hari kematian pada mereka yang dikasihi. Mereka membiasakan dalam tradisi memperingati hari-hari kematian saudara-saudara yang dikasihi. Ketika Yesus bangkit, orang-orang percaya merayakan Paskah. Paskah kebangkitan Juru Selamat. Inilah yang menggeser hari Sabat, Sabtu, ataupun Jumat malam sampai Sabtu senja, yaitu hari Minggu. Hari pertama Yesus bangkit. Saudara-saudara, bagaimana orang Kristen memulai dan merayakan Natal, saudara? Di dalam sejarah kita tahu, saudara, ada seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantin Agung. Konstantin Agung pada tahun 40-an, saudara-saudara, mendapatkan sebuah mimpi. Ia melihat ke langit, saudara-saudara. Di langit itu ada suatu tanda salib dan ada suara yang keluar dari sana, yaitu melalui tanda ini engkau akan menang. Memberikan tanda salib di atas langit itulah, maka Konstantin Agung memerintahkan seluruh prajurit-prajuritnya memakai tanda salib. Dan dalam sejarahnya dikatakan prajurit-prajurit itu dengan perisai salib itu, saudara, mereka menang di dalam peperangan. Dan mulai saat itulah Konstantin Agung, saudara-saudara, mempunyai satu tekad dan keputusan. Dia hendak menjadikan kekristenan menjadi agama resmi Romawi. Saudara, tanggal 25 Desember ada orang Romawi biasa memperingati hari Dewa Matahari. Hari berakhirnya musim dingin dan memasuki musim semi. Pada waktu itulah Konstantin Agung hendak memperkenalkan kekristenan sebagai agama resmi. Dan saudara tahu, ia memakai 25 Desember itu. Semua yang ada di bawah kekuasaan Romawi. Dikatakan yang awalnya merayakan hari Dewa Matahari. Kemudian mereka diajak untuk merayakan kelahiran Yesus, Sang Surya kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal bukanlah sebuah tradisi. Bukanlah sebuah pesta pora, tetapi Natal yang sesungguhnya dirayakan oleh semua orang yang mau bertukuk lutut di hadapannya. Di hadapan Tuhan Raja di atas segala raja. Ini berlawanan dengan Herodes maupun pemimpin agama-agama. Di mana orang Majus inilah yang datang menyembah sang raja itu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Injil Matius mempunyai satu karakteristik yang jelas, yang kuat, menekankan pribadi Kristus sebagai raja. Raja orang Yahudi. Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud. Ia adalah raja yang dijanjikan itu, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan orang Majus ini yang merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 60, saudara-saudara. Di sana kita melihat, saudara, bahwa bangsa-bangsa lain akan menyembah ya Raja Yahudi. Bangsa lain yang akan menyembah Mesias. Saudara, siapakah orang Majus? Kita tahu orang Majus ada orang-orang bijaksana, wise men dari Persia yang disebut dengan sebagai Babel. Yang sekarang di dalam dunia modern ada Irak. Mereka biasanya meramal masa depan. Mereka bisa menguasai dengan melihat bintang-bintang astrologi. Mereka bisa menafsirkan mimpi-mimpi. Mereka adalah kemungkinan juga mempunyai pekerjaan
di dalam hal yaitu sebagai penasihat raja. Seperti pada waktu kita menyaksikan Daniel sebagai penasihat Raja Nebukadnezar. Kemungkinan besar mereka pernah membaca atau mendengarkan tentang raja orang Yahudi di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17. Yang berbunyi, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Mereka menantikan raja yang akan lahir, sang juru selamat. Pada waktu itulah melihat penampakan yang sangat luar biasa. Bintang yang istimewa itu saudara-saudara memimpin orang Majus dari tempat jauh ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Perjalanan yang jauh diperkirakan mungkin memakan waktu hampir 4 bulan. Seperti ketika Esra sewaktu kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan kita hari ini, saudara, saya mengajak saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, saudara, mari, ini Natal adalah sebuah momen, suatu kesempatan untuk kita datang kembali mengevaluasi diri kita. Apakah kita hidup di dalam kehidupan kita merajakan Dia? Kita boleh taat di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukan sebagai pemimpin-pemimpin agama, saudara. Saudara-saudara, bukan juga seperti Herodes yang melawan. Mungkin kita tidak seperti Herodes. Tetapi jangan-jangan yang sering kali kita saksikan kekristenan hari ini, saudara-saudara, mereka hanya tahu tetapi tidak pernah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada apa yang dia tahu, saudara. Orang-orang kafir, orang Majus ini tidak mengenal Alkitab sebenarnya. Orang-orang Majus ini tidak pernah menerima seperti orang-orang Yahudi menerima wahyu Tuhan. Orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu pernah bukan hanya menerima wahyu, bukan hanya menyaksikan wahyu Allah, dia melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka menyaksikan nubuat-nubuatan daripada kitab para nabi, saudara. Orang-orang ini jauh dan tidak mengenal Allah. Tapi justru orang Majus inilah yang merajakan Yesus. Orang Majus inilah yang merajakan Yesus, saudara. Ini menggambarkan juga sebagai kehidupan kita di dalam Alkitab ini. Ada 2 orang yang merajakan Yesus yang dicatat di dalam Injil. Yang pertama adalah orang Majus dan yang kedua adalah penjahat yang ada di sisi Yesus pada waktu disalibkan. Yang merajakan Yesus bukan murid-muridnya. Bukan orang yang terdekat di dalam kehidupan Yesus. Tetapi justru penjahat itu yang disalibkan di samping Tuhan Yesus yang berkata, ingatlah akan daku jika engkau datang sebagai raja, dikatakan. Di atas kayu salib itulah kita melihat ada satu perkataan, raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Bahasa Greek, Yunani sebagai bahasa internasional. Bahasa Latin, bahasa Romawi. Dan bahasa orang Yahudi. Tetapi yang dituliskan ini bukan sebuah penyanjungan, saudara-saudara, bukan sebuah pengagungan, tetapi tulisan itu dengan satu motif, yaitu sebuah olok-olokan, ejek-ejekan. Inilah orang yang mengaku sebagai orang Yahudi. Tetapi penjahat yang ada di samping Yesus berteriak, mengagungkan Yesus sebagai raja. Kita melihat dia diadili, dipaku di atas kayu salib, dicaci maki. Tetapi dia berkata, inilah raja yang benar. Ingatlah aku akan daku, nanti sewaktu datang sebagai raja. Yesus berkata apa, saudara? Yesus berkata, bukan nanti tetapi sekarang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini anugerah Tuhan masih terbuka bagi kita. Tuhan Yesus datang sebagai raja. Para orang Majus ini datang menyembah bagi Yesus. Yesus adalah Tuhan, raja di atas segala raja. Ayat yang ke-11 tadi dikatakan, ya orang-orang Majus itu menyembah Tuhan. Dengan sukacita dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemberian Tuhan, saudara. Sukacita itu pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia yang berdosa ini.
Sukacita itu merupakan suatu akibat daripada kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Terkait erat dengan relasional kita, relasi kita dengan Allah, dengan Kristus. Di dalamnya kita boleh mendapatkan sukacita yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita sejati ketika manusia berdosa boleh dibebaskan dari hukuman dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah memanggil saudara dan saya. Adakah kita mau datang untuk menerima sukacita itu, datang menyembah seperti orang-orang Majus ini? Saudara-saudara, yang seringkali kita hadapi hari ini, saudara-saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dalam dunia ini, saudara. Banyak sekali orang yang tidak bahagia, tidak ada sukacita, karena di dalam hatinya ada sesuatu yang terus-menerus menggelitik, menggoncang jiwanya, saudara. Saudara, di dalam Yesaya 57 ayat 20-21, yang merupakan gambaran orang fasik, yang digambarkan oleh Yesaya seperti lautan yang bergelombang, yang tidak dapat tenang, yang tidak dapat ditutup dengan kata apapun juga. Orang fasik itu, saudara-saudara, dikata tidak ada damai, tidak ada sukacita. Inilah teriakan orang-orang fasik yang sesungguhnya dalam batinnya, saudara. Karena apa, saudara? Orang yang melakukan dosa, kejahatan, saudara-saudara, hati nurani tidak akan tenang, saudara. Hidupnya tidak akan damai, tidak ada sukacita, saudara. Seperti Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa, hidup mereka tenang, damai, sejahtera, sukacita melimpah di Taman Eden itu. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada satu guilty feeling, ada satu rasa ketakutan, ada rasa tidak aman, ada rasa goncangan dalam hidupnya. Tidak ada sukacita. Alkitab mengatakan, menyaksikan Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan konsekuensi dosa manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita datang dengan seluruh keberadaan kita, menaruh harapan sepenuhnya, datang untuk percaya kepada Dia. Baik di dalam keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, gereja kita. Mari kita datang, karena sesungguhnya Dia adalah King of King. Raja di atas segala raja, Dialah yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Tapi dalam prakteknya seringkali kita seperti pemimpin-pemimpin agama itu, tidak mau menyembah Dia, tidak mau tunduk dan taat, ataupun menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang mengingatkan saya dan saudara-saudara. Seorang pemuda yang sedang duduk asik di ruang tamu, mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan lagu-lagu Natal. Di ruangan tamunya penuh dengan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan Natal. Di sana ada pohon Natal. Di situ ada hiasan-hiasan, bahkan tulisan-tulisan firman Tuhan. Sudah ketika sore hari itu, dia melihat dan mendengarkan sebuah ketukan pintu di rumah itu. Pemuda ini membuka pintu, rupanya yang datang adalah Yesus. Yesus berkata, aku mau datang ke rumahmu ini, bolehkah aku masuk? Pemuda ini dengan spontan dia berkata, oh sangat senang sekali, silakan masuk Tuhan. Mari masuk. Dia merapikan rambutnya, dia merapikan pakaiannya, dia merapikan tempat duduknya, dia membersihkan semuanya. Mari Pak, Tuhan masuk di tempat ini. Tuhan duduklah di tempat kursi yang indah ini. Ruang tamu itu dihiasi seperti yang saya katakan tadi. Ketika waktu selanjutnya Yesus berkata kepada pemuda ini, bolehkah saya masuk ke ruangan tengah? Oh silakan Yesus, masuklah ke ruangan tengah. Di situ ada ruang lebih dalam lagi, saudara. Di situ ada rumah, di situ dipenuhi dengan lemari-lemari yang penuh dengan makanan-makanan yang lezat. Di situ ada meja makan, di situ ada ruang makan, di situ ada dapur yang indah, yang lengkap, serba canggih alat-alatnya. Yesus berkata, bolehkah saya masuk lebih dalam lagi?
Oh silakan Yesus masuklah ke dalam. Di belakang ada halaman yang besar. Halaman ada hiasannya. Halaman yang penuh dengan panorama pemandangan yang indah-indah. Di sana banyak bunga-bunga yang indah. Ketika Yesus mengelilingi rumah itu, Yesus melihat ada sebuah kamar yang terkunci dengan rapat. Yesus berkata kepada sang pemuda ini, bolehkah saya masuk ke ruangan ini? Ke kamarmu. Pemuda ini mulailah dengan lemah. Dengan tidak ada nada yang kuat lagi. Dengan waktu itu dia berkata, Yesus jangan buka pintu. Jangan masuk ke ruangan ini. Please jangan kau mengatur, bahkan kau menyaksikan kehidupan ruangan ini. Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan orang Kristen. Orang percaya yang bisa berkata, ya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Lord. Oh, dikatakan Tuhan. Tetapi jangan masuk ke ruangan yang ada di dalam ini. Seringkali saudara dan saya, saudara, kita masih menyembunyikan sesuatu yang ada di ruangan-ruangan kita, saudara. Mungkin ruangan pikiran kita, mungkin ruangan hidup kita. Mungkin kita ruangan yaitu mobile kita, laptop kita, komputer kita. Tempat di mana kita seringkali asik di sana, saudara. Mungkin juga di zaman postmodern ini, di zaman materialistik ini, dompet kita. Tempat kas keuangan kita. Kita katakan ini wilayah kekuasaanku, bukan kekuasaan Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya. Tuhan boleh mengurus semuanya, tetapi jangan mengurus keuangan kami. Seringkali juga kita berpikir bahwa Yesus sebagai Raja boleh mengurus yang lain, tetapi jangan berbicara tentang pernikahan kami, hubungan kami di dalam suami istri. Betapa banyak hari ini kekristenan dalam rumah-rumah tangga Kristen tidak menempatkan Kristus di dalam hubungan suami dan istri. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengalami sukacita yang sejati. Undanglah Kristus di dalam pernikahan kita. Undanglah Kristus di dalam pelayanan kita. Undanglah Kristus masuk dalam ruangan studi kita. Undanglah Yesus di dalam kehidupan kita yang ada sangat pribadi ini. Agar Tuhan menjadi Raja kita. Tuhan kita. Juru Selamat kita. Dia adalah King of King. Dia adalah Raja. Dia yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Mari kita pulang hari ini. Mempersiapkan Natal pada hari depan kita. Kita bertemu dengan sukacita. Berkat Tuhan akan dinyatakan. Orang Majus ini begitu bersukacita. Dan Tuhan memberitahukan pada saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama.